Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang pengawasan perbankan syariah. Tugas video ini diajukan untuk mata kuliah aspek hukum perbankan syariah. Baiklah, kami dari Prodi Perbankan Syariah 5D dari kelompok 10 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Adrian Suherman NIM 11907137. Selanjutnya ada saya sendiri, Rama Sarita NIM 11907102. Lalu ada saudari Sasa Fitri, yaitu NIM-nya 11907162. Bab pertama akan dibahas oleh Sasa Fitri. Silakan Sasa Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sasa Fitri. Saya akan menjelaskan bagian A, pengawasan internal perbankan syariah. Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu yang pertama, sistem pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank. Dan yang kedua, pengawasan prinsip syariah dalam sistem kegiatan operasional bank. Struktur kepengawasan perbankan syariah yang termasuk ke dalam sistem pengawasan internal yaitu yang pertama, unsur-unsur rapat umum pemegang saham. Yang kedua, dewan komisaris, dewan audit, dewan pengawas syariah. Yang ketiga, direktur kepatuhan. Yang keempat, Sky Internal Syariah Review. Sistem pengawasan internal lebih mengatur ke dalam dan dilakukan agar terdapat mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Pada umumnya, bank syariah memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Namun terdapat unsur yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional, yakni keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS adalah suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank syariah. Bertugas mengawasi operasional bank syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum DPS pada perbankan syariah diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di antaranya memuat ketentuan yang pertama, Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki undang-undang syariah. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Suherman. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Sasa. Yang B, pengawasan bank syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, sistem pengawasan eksternal yang sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia secara otomatis diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak adanya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK. Otoritas Jasa Keuangan OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajarannya. Pengawasan perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan akan senantiasa melibatkan Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan terlebih untuk menindaklanjuti indikasi bank bermasalah.
pelaksanaan tugas peraturan pengawasan khususnya terhadap bank syariah melalui DPS DPSN MUI mengenai pola hubungan hukum antara DPS DSN MUI dan OJK yang secara mininier sesama-sama melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dalam hal ini, DPS DSN MUI menjadi pengawas internal sedangkan OJK menjadi pengawas eksternal terhadap perbankan syariah. Ada satu contoh yang dimana saat terjadi sengketa antara bank syariah dengan nasabah berkenaan dengan produk perbankan syariah tertentu, maka anggota DPS DSN MUI maupun OJK dapat dihadirkan sebagai ahli di persidangan oleh masing-masing pihak yang bersengketa guna memberikan keterangan terkait persoalan yang menjadi objek sengketa dalam rangka mendukung dalil-dalil gugatan para pihak maupun mengubah dalil-dalil memberikan keterangan baik secara normatif berdasarkan keilmuan di bidang perbankan syariah maupun secara empiris berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan anggota DPS DSN MUI maupun OJK terkait dengan persoalan disengketakan. Dengan catatan apabila klausul akad yang sebelumnya tersebut pada pihak bank dengan pihak nasabah memuat ketentuan apabila terjadi sengketa penyelesaiannya melalui jalur litigasi terkait hal berdasarkan ketentuan pasal 249 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka peradilan agama berwenang untuk mengenai dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk sengketa perbankan syariah di Indonesia. Pada prosesnya, Majelis Hakim Peradilan Agama yang akan mengadili melalui putusannya terkait sengketa ekonomi syariah termasuk sengketa perbankan syariah. Dalam hal ini dapat disimpulkan melalui hubungan hukum intensif antara DPS DSN MUI dan OJK diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap perbankan syariah. Hal tersebut berguna untuk menjaga sistem perbankan syariah yang selalu berlandasan dan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pada perbankan syariah. Pada prosesnya, peran perbankan syariah semakin signifikan dan mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan perkembangan perekonomian nasional. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara Adrian telah menjelaskan bab yang kedua. Selanjutnya saya akan membahas yang ketiga, yaitu yang C, peranan Bank Indonesia. Regulasi dan supervisi pada sektor perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, yang dimana di sektor perbankan diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia karena sektor tersebut memiliki pertautan erat dengan kebijakan moneter. Mengawasi dan mengatur sektor perbankan merupakan salah satu tugas untuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah. Senada dengan itu, dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dinyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia menetapkan peraturan, lalu memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, lalu melaksanakan pengawasan, serta mengenakan sanksi terhadap bank dalam pasal 24. Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam pasal 25. Sementara
Pengaturan pengawasan perbankan syariah secara khusus terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 50 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah dan undang-undang syariah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung yaitu off-site supervision atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung yaitu on-site supervision dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan. Lalu, untuk itu, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI yang mewajibkan bank syariah memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai yang pertama kecukupan modal, kedua kualitas aset, ketiga kuiditas, keempat rentabilitas, kelima solvabilitas, dan kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan. Lalu terakhir, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank syariah dan undang-undang syariah dengan segala macam kriterianya yang terdapat dalam pasal 51 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank Indonesia sebagai kapasitasnya sebagai pengawas terhadap bank syariah mempunyai wewenang sebagaimana diatur pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang pertama, adanya aspek administrasi. Wewenang Bank Indonesia terhadap bank syariah berkaitan dengan perubahan aktivitas usaha dan pembukaan kantor cabang syariah serta pendirian yang berdasarkan prinsip syariah harus dengan izin Bank Indonesia. Kedua, aspek keuangan. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan pembiayaan maksimum tidak boleh melebihi 30% dari modal bank syariah. Berkaitan dengan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank syariah wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai perihal usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan PBI dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank syariah berwenang, ada yang pertama, yaitu memeriksa dan mengambil data atau dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank syariah. Yang kedua, memeriksa dan mengambil data atau dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank syariah. Yang ketiga, memerintahkan bank syariah melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan. Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan Bank Indonesia yang mengatur sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, ruang lingkup, tugas dan fungsi DSN, kedua, jumlah DPS, ketiga, masa kerja, keempat, komposisi keahlian, kelima, maksimal jabatan rangkap, dan terakhir, pelaporan DPS. Semua itu terdapat dalam pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Perbankan Syariah. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah, dan terima kasih buat berbagai pihak yang telah membantu. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.